Selamat pagi buat Bapak Ibu yang terkasih, yang saya hormati di dalam hidup saya. Tuhan Yesus sungguh dahsyat memberkati kita pada pagi hari ini. Semoga kita diberikan yaitu hati yang gembira, hati yang menghamba kepada Tuhan. Semoga kita diberikan kemenangan terus menjalani kehidupan ini untuk kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Semoga kita diberkati dan terus mengalami yang namanya mujizat pemberian Tuhan yang kita terima di dalam hidup kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang akan saya bacakan pada pagi hari ini yaitu terambil dari Yeremia pasal 17 ayat 9 dan ayat 8. Demikianlah firman Tuhan, ada tertulis, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah sabda Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, dan saya akan menyampaikan remanya, pentingnya derma. Orang kaya dalam Injil kita tahu kelihatannya tidak mempunyai kesalahan. Orang kaya pun nggak salah, orang miskin pun nggak salah. Hanya hati dan pikiran manusia lah yang salah. Itu pun kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan mengampuninya. Jadi di sini dia tidak mengusir Lazarus meskipun miskin. Kita tahu Lazarus adalah orang miskin yang mengambil remah-remah yang jatuh dari meja perjamuannya. Dia tidak berlaku kasar kepada Lazarus karena kendati Lazarus merusak pemandangan para pesta yang dia selenggarakan. Tetapi ketika mereka berdua mati, kita tahu Lazarus dan orang kaya mati. Lazarus dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya itu dikubur dan menderita sengsara di alam maut. Apa yang persis kekurangan orang kaya itu sehingga dia tidak ambil bagian di dalam kebahagiaan dalam pengakuan Abraham? Ini pertanyaan sama kita. Memang orang kaya ini tidak melanggar hukum Taurat. Kita tahu orang kaya ini tidaklah melanggar hukum Taurat yang seperti tertulis di dalam kitab suci ini. Karena hukum Taurat ditulis dalam bentuk negatif. Kekurangan orang kaya ini ialah bahwa dia kurang memberi perhatian dan derma kepada Lazarus. Pertobatan seharusnya dilaksanakan dengan puasa, doa, dan derma. Dengan berpuasa, orang menahan diri dalam hal memuaskan keinginan, terutama keinginan yang tidak teratur dalam diri manusia, dan membuat orang dekat dengan Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Derma adalah wujud kasih kepada Tuhan yang dikonkretkan lewat pemberitaan sebuah
pesan kepada sesama, yaitu pemberian sedekah kepada sesama. Injil ini menekankan pentingnya derma, pemberian atau pertolongan bagi mereka yang miskin sebagai wujud konkret pertobatan. Melaksanakan aturan doa dan puasa tidak cukup sebagai wujud tobat. Doa dan puasa seharusnya menjadi motivasi dalam melayani dan memberi derma bagi sesama. Inilah rema yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu terberkati. Jadi, saya menyapa Bapak Ibu yang sungguh diberkati Tuhan, yang mana Tuhan sudah menggerakkan hati Bapak Ibu sehingga banyak yang live now pada saat ini. Ini adalah kasih karunia yang terbesar dari Tuhan, sehingga Bapak dipulihkan, diberkati, dan digerakkan hati Bapak Ibu untuk tayang bersama orang yang lemah ini, yang berdosa ini, yang di akhir zaman ini, saya ulang lagi, diangkat Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya sadar saya bukanlah orang yang pintar berdoa, bukanlah orang yang pintar berbicara, yang mana orang banyak mengenal saya. Saya bukanlah orang yang sekolahan yang tinggi atau teologi atau lain sebagainya. Saya adalah orang yang betul-betul bukan punya sekolahan. Saya orang lemah, orang yang tidak berdaya, orang susah selama ini, yang mana saya diangkat Tuhan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, surat cinta Yesus Kristus kepada Bapak Ibu, biar Bapak Ibu di akhir zaman ini terselamatkan. Itulah yang terjadi. Jadi saya bukan karena gagah dan kuatku aku ada bisa seperti ini, tapi karena kasih karunia Tuhan dicurahkannya kepada saya, dan Dia sudah memberikan karunia untuk berdoa kesembuhan buat orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang mana saya sudah disembuhkan dulu. Sampai sekarang tidak ada keluhan penyakit di tubuh saya, karena Tuhan itu sungguh baik mendengarkan doa kita. Jadi saya akan berbagi kepada Bapak Ibu masalah kesehatan ini, sehingga Bapak Ibu betul-betul percaya akan Tuhan dan menjadi saksinya di hari ini, yang mana kita tahu Tuhan berkata, batu-batu ini akan saya buat berbicara, memuji saya. Kalau engkau manusia ciptaanku tidak ada yang mau untuk menyembah Tuhan, untuk datang beribadah kepada Tuhan. Itulah kata Dia, kata yang kudus Bapa kita kepada kita, hamba-hambanya. Ternyata sekarang nyata terjadi. Batu-batu ini sudah termasuk HP ini, yaitu di alat media ini, yang mana berita sukacita damai sejahtera dari Tuhan disampaikan ke publik agar orang yang berdosa bertobat, yang tidak mengenal Tuhan akan kembali kepada Tuhan, karena Tuhan adalah yang pencipta kita, untuk kita selalu berseru kepadanya agar kita diberikan kelimpahan kesehatan yang pasti yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dan inilah rema dan perikop yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu terberkati dimanapun berada, dan saya berdoa, ya Tuhan, kami sudah menyaksikan firman-Mu pada saat ini, yang mana Lazarus yang berhadapan dengan orang kaya, dia tidak ditegur Bapa. Dan kami juga datang kepada hadapan-Mu. Bila kami berseru kepadamu, Engkau membuka tangan-Mu sehingga kami mendapatkan curahan kasih-Mu yang sungguh dahsyat yang kami alami di dalam hidup kami. Dan saya juga berdoa Bapa, saya akan berdoa kepada hamba-Mu di publik ini, yang mana bila ada kelemahan tubuhnya hingga pada saat ini, baik penyakit apapun itu, saya mohon kepada Bapakku di sorga, sembuhkanlah mereka semua dari ujung rambutnya sampai ujung jarinya. Tuhan sembuhkan, tidak ada yang sakit lagi Bapa.
Saya mohon di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib, Engkau sembuh, Engkau tahir, Engkau dipulihkan, Engkau menang, Engkau bergembira ria, Engkau mendapatkan berkat yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapak, dan saya sudah berdoa kepada mereka, kiranya mereka mengaminkannya di dalam hatinya, agar mereka betul-betul merasakan diperiksanya tubuhnya, pasti ada kesembuhan yang pasti, serta mereka tahir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, saya sudah berdoa. Saat ini juga saya akan mohon kepada Bapakku di sorga, berkatilah kami semua yang menyaksikan ini ataupun tayang ulang nanti Bapak, karena firman-Mu kami tahu sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tidak ada yang expired, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Dan kami mohon berkat-Mu, berkatilah kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami masuk di hari ini penuh sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami menang, kami sehat, kami dipulihkan, kami diberkati, dan dijauhkan dari mara bahaya. Terima kasih Bapak, kami terima berkat yang datang dari Tuhan, kami aminkan dalam hidup kami. Ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati kami sehat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Saya sudah berdoa, saya materaikan doa ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Ya, si ibu dan kami Pantun Tambunan, selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya sudah menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang menyaksikan ini, tidak mustahil, pasti Tuhan menggerakkan hati Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu terberkati, diberikan panjang umur, murah rezeki sehat selalu, dan keluarga kita diberkati, berkemenangan dan berkelimpahan. Terpujilah Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kiss, bye. Saya close ya. Amin.